Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada siang hari ini sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para putra-putri beliau, para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbicara tentang suatu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang keajaiban akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Karenanya kalau kita melihat buku-buku para ulama, maka banyak mereka menuliskan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya buku yang ditulis oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala, beliau menuliskan sebuah kitab, sebuah buku yang berjudul Dalailun Nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabian. Dan dalam buku tersebut beliau menuliskan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Di antaranya seperti mukjizat Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ummi, yaitu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Akan tetapi ketika kita melihat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata bahasa dalam Al-Qur'an tersebut berada di atas tingkat balaghah yang sangat tinggi. Maka ini suatu keajaiban, bagaimana mungkin seseorang yang ummi bisa membuat sebuah kitab seperti ini, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, tidak bisa dan membaca dan tidak bisa menulis, agar orang-orang Quraisy tidak menuduh bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuduhan tersebut terbantahkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karenanya kalau kita lihat surat-surat dalam Al-Qur'an, sebagian surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, nun, ha mim, kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Ini untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan huruf muqatta'ah ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama karena ingin menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy yang manakala tatkala itu mereka berada dalam fase balaghah yang sangat tinggi, ternyata mereka tidak bisa membuat semisal seperti Al-Qur'an. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, seandainya jin bahkan manusia seluruhnya berkumpul
untuk membuat semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu membuat semisal Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan suatu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang dari satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menempuh perjalanan yang demikian. Padahal zaman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman itu belum tercipta teknologi-teknologi yang canggih seperti saat ini. Jangankan mobil, pesawat, bahkan mungkin sepeda pun belum ada. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat sejarah Isra Mi'raj, sebagian orang-orang Quraisy tidak percaya. Mereka mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan disebutkan bahwanya sebagian kaum muslimin mereka sampai murtad. Sebagai murtad gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi suatu bahan untuk mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, lihatlah temanmu ini wahai Muhammad mengatakan bahwasanya dia berjalan dari Makkah sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dia naik ke atas langit, kemudian turun dan kembali ke Makkah kurang dari satu malam. Apakah kau percaya wahai Abu Bakar? Jadi dia menghina, menguji Abu Bakar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang lebih daripada ini, maka saya beriman dengan hal tersebut. Inilah di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mengimani tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada sebuah batu pernah bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui bahwasanya ada sebuah batu di kota Makkah, dia memberi salam kepadaku. Ini mukjizat Nabi, batu memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara mukjizat yaitu keluar air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat pun berebut mengambil air tersebut untuk mengambil barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi pernah meramal tentang masa depan, dan peramalan tersebut terbukti. Sebagaimana dalam perang Badar, sebelum perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kana yurina masari ahli Badar." Jadi ketika esok perang Badar, sebelum perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kana yurina masari ahli Badar bil ams." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ini tempat ini nanti akan menjadi tempat terbunuhnya orang-orang Quraisy di perang Badar. Dan ini belum terjadi perang Badar. Perang Badar akan terjadi esok hari. Dan ketika telah terjadi perang Badar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Wa walladhi ba'athahu bil haqq ma akhta'ul hudud allati hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah terjadi perang, kata Umar bin Khattab, maka apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batasan-batasan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meleset. Bahwasanya yang ditunjukkan oleh Nabi benar, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka mati di batasan-batasan yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita tidak ingin merinci tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Akan tetapi yang ingin kami bahas pada siang hari ini adalah berkaitan dengan suatu mukjizat yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat tersebut adalah mukjizat